Perkenalkan, nama saya Petronella Suliselan dengan NIM PO 53032092111497 dari Prodi PPN Keperawatan tingkat 1B. Saya akan membawakan materi tentang kematian sel. Pengertian kematian sel. Kematian sel pada kerusakan yang terjadi secara terus-menerus, maka kerusakan tersebut menjadi irreversible dan akhirnya sel tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki kerusakan sehingga menyebabkan sel mati. Ada dua macam kematian sel yang dibedakan dari morfologi, mekanisme, dan perubahan fisiologis dan penyakit, yaitu apoptosis dan nekrosis. Kematian sel pertama kali dilaporkan oleh Carl Vogt pada awal tahun 1842. Meskipun saat itu belum menggunakan istilah kematian sel dapat didefinisikan setelah bentuk normal sel hidup dipahami pada pertengahan abad ke-19. Seperti pada gambar yang di samping sudah tertera tentang kematian sel. Yang berikut, jenis-jenis kematian sel. Terdapat dua jenis utama kematian sel, yaitu apoptosis dan nekrosis. A. Perubahan mikroskopis. Perubahan pada sel yang nekrotik terjadi pada sitoplasma dan organel-organel sel lainnya. Antisel yang mati akan menyusut pignotik yang menjadi padat, batasannya tidak teratur dan berwarna gelap. Selanjutnya inti sel harus hancur dan meninggalkan pecahan-pecahan zat kromatin yang terbesar di dalam sel. Proses ini disebut karyokresis, kemudian inti sel yang mati akan menghilang atau karyolosis. B. Perubahan akroskopis. Perubahan morfologi sel yang mati tergantung dari aktivitas enzim lilis pada jaringan yang nekrotik. Jika aktivitas enzim lilis terhambat, maka jaringan nekrotik akan mempertahankan bentuk dan jaringan akan mempertahankan ciri arsitekturnya selama beberapa waktu. Nekrosis ini disebut nekrosis koagulatif, seringkali berhubungan dengan gangguan suplai darah. C. Perubahan kimia. Klinik kematian sel ditandai dengan menghilangnya nukleus yang berfungsi mengatur berbagai aktivitas biokimia sel dan aktivitas enzim autolisis sehingga membran sel lilis. Isinya membran sel menyebabkan berbagai zat kimia yang terdapat pada intersel, termasuk enzim spesifik pada sel organ tubuh tertentu masuk ke dalam sirkulasi dan meningkatkan kadarnya di dalam darah. Penyebab-penyebab dari jenis sel. Di bawah ini merupakan penyebab-penyebab dari jenis sel adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipoksia. A. Daya angkut oksigen berkurang atau anemia keracunan CO. B. Gangguan pada sistem respirasi. C. Gangguan pada arteri aterosklerosis. 2. Jejas fisik. A. Trauma mekanis atau ruptura sel diskulasi intraseluler. B. Perubahan temperatur, vasodilatasi reaksi inflamasi. C. Perubahan tekanan atmosfer. D. Radiasi. 3. Jejas kimiawi. A. Glukosa dan garam-garam dalam larutan hipotesis yang dapat menyebabkan gangguan homeostasis cairan dan elektrolit. B. Oksigen dalam konsentrasi tinggi. C. Zat kimia alkohol dan narkotika. 4. Agen biologik. Virus, bakteri, fungsi, dan parasit, reaksi imunologik, atau A. Anafilaktik, dan B. Autonomium. 6. Faktor genetik, sindrom Down, dan anemia sel sabit. 7. Gangguan nutrisi definisi protein afitamosis. Macam-macam kematian sel. Yang pertama, nekrosis atau kematian sel jaringan pada organisme yang hidup, infrak atau nekrosis iskemik. A. Nekrosis koagulativa, banyak ditemukan protein regulasi bentuk sel atau susunan jaringan masih terlihat. B. Nekrosis koagulativa pada jaringan tanpa trauma kuat. C. Nekrosis lemak, trauma jaringan lemak atau enzim lapise. D. Nekrosis granulosa melalui nekrosis iskemik akuma, greni basah atau kering. E. Nekrosis fibroid, hipertensi maligna, nekrosis lapisan muskularis atau timbunan fibran. 2. Apotesis atau kematian jaringan terprogram.
Etiologi atau penyebab kematian sel. Mekanisme biologik yang berperan pada jenis dan kematian sel adalah sebagai berikut. Yang pertama, ATP depletion. ATP penting untuk proses sintesa dan degradasi. Pada sel, ATP dibentuk melalui oksidatif fosforilasi ADP dan melalui glikolis. Jejas iskemik dan toksik menyebabkan ATP depletion dan sintesa ATP menurun. 2. Oksigen dan oksigen derivat radikal bebas. Energi dihasilkan dari oksigen lebih besar air. Timbul produk sampingan, reaksi oksigen radikal bebas yang merusak lipid, protein, dan nukleik asid radikal. Chafing system mencegah kerusakan oleh radikal bebas. 3. Intraseluler dan hilangnya homeostatis, konsentrasi esteral rendah, sebaliknya eksternal lebih tinggi. 4. Defek permeabilitas membran sel mempengaruhi mitokondria dan membran-membran dalam sel. 5. Kerusakan mitokondria yang irreversibel menyebabkan kematian sel. Adapun penyebab etiologi dari kematian sel adalah yang pertama, pada perkembangan sistem saraf tulang belakang, lebih dari setengah sel saraf umumnya mati sebelum mereka dibentuk. B. Pada manusia dewasa yang sehat, miliaran sel mati pada sumsum tulang dan saluran pencernaan setiap jamnya. C. Untuk apa sel dalam tubuh banyak ini mati dalam keadaan yang sangat sehat? Tanda dan gejala kematian sel atau patofisiologi. Sel yang mengalami apoptosis menunjukkan morfologi unik yang dapat terlihat menggunakan mikroskop. Sel terlihat membuat hal ini terjadi karena struktur protein yang menyusun mengalami pemotongan oleh peptidase yang dikenal sebagai caspase. Caspase diaktifasi oleh mekanisme sel itu sendiri. B. Kematian kromatin mengalami degradasi awal dan kondensasi. C. Kromatin mengalami kondensasi lebih lanjut dan membentuk potongan-potongan padat